Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Halo anak-anak hebat dimanapun berada. Bertemu lagi dalam channel pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti yang membahas terkait dengan materi-materi pembelajaran kita di sekolah dasar. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep atau pembelajaran baru di kelas 4 fase B dengan elemen Srada dan Bakti dengan materi Cadu Sakti. Anak-anak yang hebat, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan doa agama Hindu. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siddhi Rambam Karishyami Sidir Bawantu Mesadem. Om Santi 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 Om. Anak-anak yang Bapak cintai, kita akan masuk terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mengetahui tentang pengertian Cadu Sakti, kemudian perwujudan Trimurti, serta pemahaman konsep kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wase. Pada elemen sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan materi-materi pendidikan agama Hindu yang lain. Cobalah kalian lihat sekarang gambar planet yang ada di layar. Kemudian cobalah kalian deskripsikan apa yang kalian lihat serta tuliskan dengan beberapa kalimat. Kalau anak-anak lihat, ini adalah salah satu planet yang ada di dalam tata surya kita, di dalam pembelajaran IPA ataupun di dalam pembelajaran kosmologi Hindu. Nah, sekarang kita akan mengulas terkait dengan hal ini. Apakah implikasinya dengan hubungan terkait dengan materi Cadu Sakti anak-anak? Tata surya yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wase adalah mahakarya dari ide Sang Hyang Widi Wase atau Brahman itu sendiri. Brahman menciptakan segala sesuatunya yang ada di dalam diri kita atau yang berada di luar diri kita. Kalau secara konsep itu disebut dengan Buana Agung dan Buana Alit. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa apapun yang ada di dalam diri kalian juga ada di dalam dunia ini? Pastinya kalian sudah tahu karena kita sudah mempelajari terkait dengan planet-planet di dalam agama Hindu. Nah, hari ini kita akan lebih implisit membahas terkait dengan Cadu Sakti sebagai muatan materi di kelas 4 ini. Nah, kita akan mempelajari yang pertama terkait dengan pengertian dari Cadu Sakti dulu anak-anak. Kalau kita lihat bahwa Cadu Sakti itu adalah berasal dari kata cadu dan kata sakti. Kata cadu memiliki kesamaan arti dengan kata catur. Catur kalau kita lihat dalam tatanan bahasa Sanskrit itu artinya 4. Sedangkan sakti artinya kemahakuasaan atau kesaktian. Sehingga Cadu Sakti kalau kita bisa definisikan itu artinya 4 kemahakuasaan Hyang Widi Wase. Tuhan merupakan bagian di dalam kehidupan kita. Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang Pancasrada anak-anak. Masih ingatkah terkait dengan Pancasrada itu? Ya, Pancasrada adalah 5 bentuk keyakinan. Sebagai umat Hindu kita harus yakin terkait dengan kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Yang pertama ada Brahman, yang kedua ada Atman, yang ketiga ada Karma Pala, yang keempat ada Punarbawa, dan yang terakhir ada Moksa. Cadu Sakti adalah bagian dari pembelajaran yang pertama atau serada yang pertama, yaitu terkait dengan Brahman. Kita akan membahas satu persatu terkait dengan bagian-bagian dari Cadu Sakti tersebut. Yang pertama ada Wibu Sakti anak-anak. Layar anak-anak boleh baca terkait dengan penjelasan dari Wibu Sakti tersebut. Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Hyang Widi Wase yang bersifat maha ada. Beliau ada di mana-mana. Tidak ada satupun tempat yang tidak terjangkau olehnya. Pernahkah kalian menyembunyikan sesuatu terkait dengan benda ataupun hal-hal yang dirahasiakan? Mungkin kalau kalian merahasiakan sesuatu, hanya kalian yang mengetahui.
Tetapi kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa, yakni dalam bagian Wibu Sakti, beliau itu adalah Tuhan yang bersifat maha ada. Tuhan itu ada di mana-mana loh tuh anak-anak. Sehingga ketika kalian berbohong dan tidak diketahui oleh orang lain, namun Tuhan tetap tahu karena beliaulah yang maha ada untuk melihat serta mencatat apa yang sudah kalian lakukan. Bagian yang kedua disebut dengan Prabu Sakti. Prabu yang artinya Sang Hyang Widi bersifat maha kuasa. Beliau disebut dengan Maharaja. Sehingga banyak penyebutan beliau yang notabene merupakan bagian dari kemahakuasaan Tuhan yang bersifat Maharaja. Sehingga penyebutan beliau memiliki gelar yang sangat banyak, seperti halnya Maha Wisesa dan Maha yang lainnya. Beliau menguasai segala yang ada, seperti halnya kelahiran disebut dengan Uteti, kemudian kehidupan disebut dengan Stiti, dan kematian yang disebut dengan Pralina. Ketiga konsep ini disebut dengan konsep trikona, di mana bagian trikona ini bersinergis dengan bagian Trimurti. Masih ingatkah anak-anak terkait dengan Trimurti? Ya, nanti di bagian selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan dewa-dewa dalam Trimurti. Bagian yang ketiga ada yang disebut dengan Cenana Sakti. Cenana kalau kita lihat dari pengertian di dalam bahasa Sanskerta, cenana artinya pengetahuan. Sehingga di dalam pengertian Cenana Sakti kali ini adalah kemahakuasaan Hyang Widiwasa yang bersifat maha tahu. Cenana artinya pengetahuan dan sakti artinya kemahakuasaan. Terkait dengan kemahakuasaan Hyang Widiwasa sebagai Cenana Sakti, beliau memiliki guna atau swabawa. Bagian yang keempat, yang terakhir adalah Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya Hyang Widiwasa bersifat mahakarya. Beliau dapat menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Hyang Widiwasa selalu beraktivitas, tidak pernah sedetik pun berhenti. Karena apabila beliau berhenti beraktivitas, maka dunia ini akan tiada kiamat atau pralaya. Anak-anak hebat dimanapun berada, kita sudah mempelajari tentang kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa. Kita akan beralih terkait dengan bagian-bagian dari setiap kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa itu. Kita akan pelajari dalam konsep atau dalam video yang lain. Terima kasih sudah menonton terkait dengan materi kita yang pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Selamat belajar.